Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ya kita dulu sering banget bohong hal-hal sepele pas masih kecil? Kayak misalnya, ngaku udah ngerjain PR padahal belum atau bilang uang kembalian jajan hilang padahal emang dipakai beli mainan. Dulu kita ngerasa itu cara paling gampang buat selamat dari omelan orang tua. Tapi sadar nggak, makin kita dewasa, kebiasaan-kebiasaan kecil itu ternyata nggak benar-benar hilang. Dia cuma ganti wujud. Bisa jadi rasa nggak enakan yang kamu rasain sekarang, atau hobi kamu yang suka nyenengin orang lain meski hati lagi dongkol, itu akarnya dari sana. Nah, di video kali ini aku pengen ajak kalian ngobrol santai aja soal gimana kebohongan masa kecil ini diam-diam ngebentuk diri kita sekarang. Dan yang paling penting, gimana cara lepasnya. Kenapa kita melakukannya? Sebenarnya, anak kecil itu nggak punya niat jahat buat nipu. Otak kita waktu kecil itu simpel banget. Kita cuma pengen disayang dan takut dihukum. Itu doang. Coba deh ingat-ingat. Mungkin dulu kamu tumbuh di rumah yang kalau kamu jujur buat satu kesalahan, marahnya bisa seharian. Akhirnya otak kamu mikir, oke, jujur itu bahaya. Bohong itu aman. Mekanisme bertahan hidup ini yang akhirnya kebawa terus sampai kita punya kerjaan, punya pasangan, bahkan sampai punya anak lagi. Atau mungkin sebaliknya, kamu bohong karena pengen kelihatan hebat di depan orang tua yang jarang kasih apresiasi. Kamu ngarang cerita supaya diperhatiin. Tanpa sadar, kita belajar kalau diri kita yang asli itu nggak cukup menarik buat disukai orang lain. Dampaknya pas udah gede. Terus dampaknya apa pas udah gede? Coba cek, jangan-jangan kamu ngerasain ini. Pertama, yang namanya people pleasing. Kamu sering bilang iya padahal pengen bilang enggak. Kenapa? Karena kamu takut kalau kamu jujur soal keberatanmu, orang bakal marah atau ninggalin kamu. Persis kayak rasa takut kamu ke orang tua dulu. Terus yang kedua, ada yang namanya imposter syndrome. Pernah nggak ngerasa kalau kesuksesan kamu sekarang itu cuma kebetulan? Kamu ngerasa kayak lagi pakai topeng. Kamu takut kalau orang tahu aslinya kamu, mereka bakal kecewa. Ini tuh sisa-sisa perasaan waktu kecil dulu saat kita ngerasa harus jadi orang lain supaya diterima. Dan yang paling sering terjadi, kita jadi susah buat terbuka soal perasaan sendiri. Kita lebih milih mendam masalah atau bohong bilang, aku nggak apa-apa padahal lagi hancur banget. Kita jadi takut buat jadi rapuh di depan orang lain. Kabar baiknya, kita bisa kok unlearn atau belajar ulang kebiasaan ini. Langkah paling awalnya simpel, tapi emang nggak mudah. Mulai jujur sama diri sendiri dulu. Akui kalau selama ini kita mungkin sering acting. Coba deh, pelan-pelan terima kalau diri kamu yang apa adanya itu sebenarnya udah cukup. Kalau sekarang kamu ngerasa pengen nolak ajakan teman karena capek, ya bilang capek. Kalau kamu salah di kantor, ya akui salah tanpa perlu cari alasan muter-muter. Rasanya emang bakal deg-degan banget di awal, kayak mau dihukum guru pas SD. Tapi percaya deh, setelah itu rasanya lega banget. Kamu nggak perlu lagi capek-capek nyusun skenario di kepala cuma buat nutupin satu hal. Pesan untukmu. Jadi buat kamu yang mungkin ngerasa selama ini hidup di balik kebohongan-kebohongan kecil, nggak apa-apa. Kamu nggak sendirian kok. Kita semua lagi belajar buat jadi versi diri kita yang paling jujur. Makasih ya udah dengerin cerita ini sampai habis. Kalau menurut kamu obrolan ini ngena, boleh loh share pengalaman kamu di kolom komentar. Kita ngobrol di sana ya. Gue Ilham dari Ruang Bertumbuhmu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.